Terima kasih gue panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Indonesia. Karena mereka gue di rumah aja selama 4 bulan gue di rumah doang. Gue terkekang, gue terkungkung, gue gak kemana-mana. Dan gue baru tahu itu rasanya enak. Aduh. Ya karena gini, karena awalnya gue pikir ya sebelum acara di rumah aja ini, gue pikir gue bakal depresi, gue bakal stres, gue bakal frustasi. Tapi ternyata enggak. Ternyata setelah gue jalanin gue enjoy aja karena kayaknya ya, ini gue doang atau ya gue nggak tahu lah. Kayaknya yang dirampas dari kita itu cuma kebebasan kita doang untuk di rumah aja, untuk nggak bisa keluar gitu. Kayak kata-kata di rumah aja atau lo nggak boleh keluar itu tuh sangat menakutkan bagi sebagian orang kan, dan kalau buat gue sih ya enggak ya. karena mau lo nyuruh gue ya udah silakan lo boleh kok keluar, gue juga gak tahu mau kemana karena aku tidak punya teman, karena kebebasanku sebenarnya ada di dalam. Yang menyedihkannya buat gue adalah satu-satunya yang bikin gue gak suka di rumah aja. Karena gue di rumah ajanya bareng orang rumah. Itu yang bikin gue tidak merdeka. Itu yang bikin gue tidak bebas. Kalau gue bebas di rumah, orang rumah gue keluar aja gak apa-apa, silakan. Gue di rumah sendiri, gue bebas banget gitu. Gue di rumah bareng nyokap gitu, dan iya, gue merasa tidak bebas karena gue sebenarnya takut dijudge aja gitu. Agak aneh sih, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu lah, kayaknya emang gue aneh aja sih gitu. Bikin video ini aja nih, gue cuman serumah tuh cuman berdua dan gue harus nungguin sampai jam, gue nggak ada jam ya, kayaknya jam 1:30 pagi gitu. Gue nungguin nyokap gue tidur dulu karena gue merasa ya kalau di siang atau sore atau nyokap gue masih ada, gue merasa nih kalau gue bikin video ini, gue ngomong, walaupun gue ngomongnya ini di kamar gue tidur gitu, tapi gue merasa suara gue akan keluar dan di luar nyokap gue akan berpikir, tindakan bodoh apa lagi yang dilakukan anak saya dalam kamar. Dan itu benar, saya melakukan tindakan bodoh gitu. Itu yang bikin gue kayak aduh apa sih gitu, gue jadi merasa tidak merdeka gitu. Gue nggak tahu lah, kayaknya aneh rasanya tuh kayak gue tuh nggak takut jadi imam buat sholat gitu, tapi gue kayak selalu merasa ketika gue jadi imam gue kayak anjing, ini gue kalau baca surat ini setelah sholat makmum gue bakal ngomongin gue apa ya, kayak gitu apa sih, gue nggak tahu lah itu overthinking atau apa. Jadi kayak anjing nih kalau gue Al-Ikhlas lagi gue bakal dicengin gak ya, yang gitu loh. Makanya gue gak pernah Al-Ikhlas by the way, sorry. Al-Kausar gue 3 ayat doang, 3 ayat. Kalau lo gak tahu lo Al-Kausar lah 3 ayat. Itu makanya gue kalau sholat di musola umum gitu, musola publik atau di kantor gue deh gitu, gue biasanya itu sebelum wudu gue nengok dulu ke musolanya, ini ada orangnya atau kosong nih. Karena kalau kosong gue deg-degan, gue kayak takut ketika gue lagi sholat ya, nih gue lagi sholat terus gue mendengar suara kucuran air gitu, anjing apakah ini calon makmumku, kayak wah deg-degan. Gue yang tadinya gue sholat biasa aja ya, alhamdulillahirobbilalamin, tiba-tiba ke fast forward gitu loh gara-gara deg-degan gue. Alhamdulillahirobbilalamin, kayak gue pengen cepet-cepet aja gitu. Mana pas lagi sholat tiba-tiba kerannya mati lagi kan, gue jadi kayak makin anjir nih kerannya mati, ini dia di WC atau cowok atau cewek gitu. Tiba-tiba ada seorang langkah kaki, wah anjing ternyata dia benar masuk, dia ingin sholat gitu. So, ada bayangan di sini, makin cepat lah gue baca surat-surat, dia pengen nepok, gue Allahu Akbar, ruku. Tiba-tiba rokat kedua aja gue nggak tahu dah tuh gimana.
Paling nggak ketika gue bangun gue rakaat ketiga ya kan udah tinggal Allah Akbar doang gitu kan. Paling nggak gue nggak mungkin salah lirik lah gitu. Nggak mungkin dijudge juga. Aduh. Makanya ini setelah gue pikirkan ya, menurut gue salah satu cara nyari pasangan tuh ya, kalau ketika lo melakukan tindakan yang di mata orang lain tuh konyol gitu, kayak apa kayak lo biasanya ngapain sih gitu, joget-joget sendiri gitu, atau lo suka nyanyi-nyanyi sendiri dan lo merasa itu aneh gitu bagi orang lain. Ketika lo melakukan itu dan lo ke gap sama pasangan lo dan lo timbul kayak dek gitu, anjing apa nih, kayak gue malu, gue kayak apa nih, merasa bersalah atau apa, menurut gue nggak usah lanjutin lah gitu-gitu. Karena ya lo belum menerima lo sepenuhnya gitu di tengah keberadaan dia gitu. Kalau misalnya lo nyanyi-nyanyi terus ke gap dia, terus kayak lo cuman hehehe, terus dia kayak hehehe, nah itu baru nikahin tuh yang gitu-gitu. Ya gue belum nemu sih yang kayak gitu, cuman ya anjing lah emang. Ya pokoknya gitulah. Tapi gimana pun juga gue sayang gitu sama nyokap gue sayang sama keluarga gue gitu, sayang banget gue, bener. Kemarin abang gue udah nikah by the way, dia tinggal di Bogor, dia datang ke sini, ke rumah sini yang tinggal gue bareng sama nyokap ya gitu loh, lo tau maksud gue. Dia datang enggak sendiri, sama istrinya, sama anaknya masih kecil nih, belum 2 tahun belum. Sayang gue. Dia datang seminggu, menguasai kamar gue. Gue kerja di luar dengan segala ketakutan gue dan dan ketidaksukaan gue atas gue dijudge oleh orang lain. Gue di luar, gue kerja di luar, gue interview sama orang di luar, di ruang keluarga, di mana orang pada berkeliling-keliling gitu. Sayang gue, tidak apa-apa. Sangat terlihat kan ekspresi wajah saya yang sangat penuh dengan kesayangan ini. Mana anak yang masih kecil nonton yang Upin Ipin mulu. Asli deh, gue nggak tahu kenapa sih. Apa sih yang bikin Upin Ipin tuh kayak tenar itu gitu di mata anak kecil, apa gitu. TV gue di ruang keluarga gitu, sampai dicolok pakai flash disk. Isinya 6 episode Upin Ipin, ulang itu aja gitu. Pagi Upin Ipin, siang Upin Ipin, malam gue mau nonton berita Upin Ipin aja. Gue mau nonton Tonight Show kan, dimana gue mau nonton Tonight Show, ini asli. Gue mau nonton Tonight Show jam 7 sekarang tuh, karena gue lumayan ngefans gitu. Untuk mengindahkan, mengabaikan lah gue dari si Upin Ipin kampret ini. Gue kan kerjanya di ruang keluarga kan, which is depan TV gitu ya. NTV tiap hari nyentel Upin Ipin. Gue akhirnya kayak di suatu hari gue mendapatkan kesempatan tuh. Aduh gue capek lah. Gue buka YouTube aja gitu. Gue nonton Tonight Show, isinya Upin Ipin juga dong. Desta dan Vincent memparodikan Upin Ipin jadi Udin Idin. Ini apa? Semesta berkonspirasi. Gue gak tahu apa menariknya Upin Ipin sih gitu. Upin Ipin kan serem ya gak sih, kayak ya lo lihat deh. Itu tuh 2 anak bocah ya. Hydrocephalus. Botak gitu. Yang satu botak, yang satu berambut tapi sehelai doang. Dipomet, jabrik gitu, kayak kemana-mana tetap lurus gitu. Udah pasti dipomet kan. Gue nggak tahu apa yang bikin anak kecil suka banget gitu sama Upin Ipin. Entah, iya katanya banyak pesan moral atau apa. Gue jarang nonton juga. Dan gue juga nggak tahu si Upin Ipin ini ada orang tuanya nggak sih gitu. Karena kan yang gue lihat dia kayak sama neneknya, sama Kak Rose apa gitu ya nggak sih. Gue nggak tahu nih. Untungnya sih setahu gue dia kayaknya belum sekolah kan ya atau apa ya. Jadi keluarganya tuh, stabilitas ekonomi keluarganya tuh masih ya berjalan dengan normal gitu. Kalau dia mungkin masuk sekolah harus bayaran atau apa, terus finansialnya terguncang keluarganya, gimana? Bayangin.
Upin-ipin ke lampu merah gitu. Ngamen, jualan tisu. Ini si Upin nih botak nih, di skin nih sini nih, asik. Si Ipin nih rambutnya satu helai, jadi mohak, pomade panjang, jadi anak pang Upin-ipin. Masuk angkot-angkot, maaf, bukannya saya ingin malak. Tuh, aduh, Upin-ipin. Apa gitu maksudnya. Nggak paham aja gue. Mana, ya anaknya abang gue, ponakan gue itu kan belum ada 2 tahun ya, Juli nanti bulan depan baru 2 tahun gitu. Jadi tingkahnya tuh masih berak-berak aja gitu. Suatu hari ini gue pengen mandi nih, gue bangun pagi, gue mau kerja. Sebelum kerja biar seger gue mandi dulu gitu. Gue biasanya kayak gitu. Gue mandi tapi karena gue males, masih kayak ngantuk, ya gue bawa HP lah biasa lah gitu. Gue duduk dulu lah di kloset nih, di kamar mandi. Gue scroll timeline apa, ngecek email gitu. Sampai tiba-tiba dong gue lagi ngecek email, tercium aroma bau tai gitu. Gue ngecek dong, otomatis aja gue kayak ngecek pantat gue sendiri gitu. Anjing, apa pantat gue mengeluarkan tai tanpa diperintah otak gue? Ternyata enggak, kloset gue masih ditutup gitu. Jadi terus dari mana? Gue carilah, punya usut. Ternyata di depan pintu kamar mandi gue digeletakkan begitu saja popok anak ini beserta tai-tainya. Kan anjing. Gue kan mandi nih, itu mau bersih diri biar wangi apa segala macem. Ngebayangin nyuci sendiri gue. Anjing, ngebayangin aja gue jijik gitu. Gue kan mandi, gue mau bersih gitu. Terus lu bayangin ya, lu lagi sabunan terus lu nyium bau tai itu kayak lu gimana bisa merasa bersih? Aku sabunan, aku tetap merasa kotor yang gitu-gitu. Akhirnya gue habis sabunan, gue bilas-bilas kan masih tetap berasa kayak kok bau gitu. Padahal kan tainya di luar ya. Akhirnya gue coba lawan, gue berakin aja ke depan. Jadi posisinya ini popok nih, ini pintu kamar mandi, ini gue nih berak nih, gue berak. Gue lawan nih, beradu nih, bau sama bau. Gimana gitu? Masih kebayang lagi. Tolong. Bagi orang-orang tua di luar sana. Bagi orang-orang tua, jangan lu kalau itu kan barang bau, tolong dibuang kayak diapain lah, gue nggak tahu lah, jangan digeletakin.